Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rela Septiani dan di sebelah saya ada rekan saya yaitu Kamutia. Kami dari perwakilan dari kelompok 5 ingin melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur atau UMKM tentang pengendalian persediaan. Silakan untuk Pak Indra, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Saya bekerja di PT Riki Sportindo. Jadi PT Riki Sportindo itu masih anak cabang atau anak grup dari PT Riki Putra Globalindo ya. Itu posisi perusahaannya di mana? Posisi perusahaannya itu di daerah Citerep Bogor ya. Baik, untuk Pak Indra, apakah boleh sedikit menceritakan tentang sejarah dan apa visi misi perusahaan tersebut? Secara garis besar untuk PT Riki Putra Globalindo itu kan berdiri secara ini dari tahun 22 Desember 1987. Cuman untuk awalnya dia bernama PT Riki Garnindo. Dari di tahun 1997 baru mengganti nama menjadi PT Riki Putra Globalindo gitu. Nah, untuk PT Riki Sportindo ini masih anak cabang atau grup dari Riki Putra, itu berdiri tahun 2013. Tuh. Untuk visi misi sih sebenarnya cari garis besar sih ini ya, karena untuk Riki Putra kan banyak supply-nya itu seperti bitumen, jadi mendistribusikan barang tekstil ke seluruh pelosok Indonesia di situ. Karena kita di tim itu banyak di domestik, jadi lebih banyaknya sih ke seluruh Indonesia dulu. Iya betul. Jadi PT ini tuh memiliki cabang juga ya Pak. Jadi yang cabangnya itu PT Riki. Ya, jadi di Riki Putra Globalindo ini di Citerep tersendiri, ini di Bogor itu ada 13 PT. Nah, termasuk PT Riki Sportindo ini gitu. Tapi kalau untuk PT Riki Sportindo dia bukan bergerak dalam GT-Man. Jadi dia banyak bergerak di bidang sport. Jadi pakaian sport gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana prosedur pemakaian persediaan pada PT Riki tersebut? Untuk prosedurnya secara alur itu awalnya kita pembuatan develop dulu sampel. Jadi sebelum turun order itu kita biasanya awalnya pembuatan sampel dulu. Setelah sampel selesai kita kirim, dari buyer ada komen, oke, kita baru turun ke tahap selanjutnya untuk tahap produksi. Nah, tahap produksi itu kita ada persiapannya bermacam-macam nih. Jadi ada persiapan material dari fabrik atau kain atau aksesoris sendiri. Nah, jadi dari total order yang kita terima dari buyer, nah, kita hitung ulang untuk yang kita butuhkan materialnya. Jadi total order sekian, kita harus pakaian kainnya sekian. Jadi gimana, misalkan hari ini target kita segini di tahun ini, jadi kita memasuki ya stoknya gitu, segitu. betul. Jadi sistemnya seperti di PT Riki Sportindo ini, saya biasanya per season itu 6 bulan. Jadi biasanya 6 bulan itu kita produksi untuk 400.000 pieces. Jadi dengan 400.000 pieces kita perlu beberapa materialnya berapa banyak. Jadi kita hitung jumlah kain yang diperlukan, aksesoris semacam aksesoris juga yang lainnya yang diperlukan berapa, kita hitung ulang. Baru kalau kita ada persediaan stoknya kita kurangi dari persediaan stok gitu. Jadi kita hitung semuanya kebutuhannya, jangan sampai ada yang kurang gitu. Tapi pernah nggak sih Pak, kayak misalkan kita tuh kita udah nargetin di bulan ini untuk persediaan segini, cuman ternyata malah kurang ataupun lebih gitu? Kalau kurang sih sebenarnya suka ada ya. Jadi kalau kurang itu jadi kayak semacam kain atau aksesoris kan, kita dari supplier juga kadang-kadang terimanya ada yang dia reject, barangnya reject, berarti kan kita kurang dong. Jadi mau nggak mau kita
harus sediakan material ulang. Iya, Ya material ulang itu kadang kita juga komplain sana, kita dikasih barang pengganti gitu. Dalam prosesnya juga kadang suka ada rejekan ya. Betul, Iya. betul. Jadi Karena pembuatan garment itu kan nggak 100% mulus ya. iya. Jadi ada yang reject, ada yang kainnya cacat segala Iya. macam, kita harus cutting ulang. Makanya untuk proses penghitungan material itu kita biasanya 103% dari total order gitu. Jadi nggak mungkin kita 100% dari order gitu kan. Jadi kita lebihin Ya 3% itu untuk jaga-jaga. estimasi jaga-jaga BS itu reject ya. Yang selanjutnya, lalu bagaimana prosedur pengendalian persediaan di perusahaan? Untuk prosedur pengendalian dalam perusahaan itu, jadi kita melihat dari kualitas dari persediaan tersebut ya, semacam kayak material atau aksesoris kita lihat dulu ini supaya nanti berjalan dengan lancar. Jangan sampai nanti setelah pertengahan produksi berjalan ada kendala yang istilahnya tidak yang dari awal kita tidak ketahui. Jadi masih dari awal itu kita harus cek dengan maksimal supaya jadi nanti produksinya lancar seperti itu. Dan apa saja Pak pengendalian utama yang perlu dilakukan dalam persediaan tersebut Pak? Ya dari pengendalian utama sih yaitu tadi kita pengecek kualitas dari aksesoris tadi, materialnya kita cek ulang supaya produksi berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Terus kita sesuaikan produksi sesuai yang diminta oleh buyer, jadi sesuai kualitasnya yang diinginkan, standar kualitasnya seperti itu. Soalnya apalagi dalam kategori aksesoris kan kadang dalam produksi suka salah ya Pak ya. Betul. Jadi kita minta ini mungkin nanti dikasih ini karena Ya. mungkin ada kemiripan juga. Betul, karena aksesoris itu ya dari sel satu dengan sel yang lain kadang-kadang sama. Iya. Jadi spesifikasinya ya kita harus tahu dulu. Jadi kita awalnya harus tahu untuk material untuk kebutuhan ini apa aja. Jadi ini apa aja. Jadi kita harus tahu dulu. Ya. Siapa agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Betul. Lalu apa saja permasalahan yang sering terjadi terkait persediaan dan solusi yang dilakukan oleh perusahaan? Biasanya sih permasalahan kalau di garment ya, permasalahan itu biasanya ya kita kalau dari material kain itu ada kayak semacam reject kain atau kainnya BM. Iya. Jadi kita udah tengah jalan produksi selling ternyata kainnya BM. Biasanya sering terjadi seperti itu, atau di saat sedang menjahit kainnya itu ketarik atau itu kan nanti BS. Itu seperti itu. Jadi untuk menanggulanginya sebelum panel itu masuk ke sewing, kalau di PT Riki Sportindo ini jadi dicek dulu kita, jadi 100% kita cek panel sudah oke, tidak ada reject, baru kita jalan sewing seperti itu sih. Kemungkinan selain dari itu permasalahan dari persediaan apa aja kali? Kalau persediaan sih ya persediaan makanya dari awalnya kita misalkan sudah ceknya oke, persediaan sih biasanya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan di awal berjalan kita sudah ada istilahnya kain bermasalah kainnya, nah persediaan kan berarti kita harus hitung ulang tuh, biasanya seperti itu. Ada nggak Pak mungkin kemungkinan kita misalkan ya udah stok order misalkan untuk persediaan dari jauh-jauh hari, cuman dari pusatnya telat mengirimkan sampai akhirnya kita tertunda itu. Ya makanya untuk material ini kita harus punya schedule yang matang. Jadi misalkan kita punya target 100.000 order, 100.000 pieces untuk 2 bulan. Nah, bagaimana cara menghitungnya supaya sesuai dengan schedule jalan produksi? Misalkan dengan kapasitas 100.000 cukup untuk 2 bulan produksi sewing. Jadi 1 bulan sebelum jalan produksi diusahakan material sudah masuk. Itu. Jadi untuk pengecekannya supaya produksi lancar, diusahakan paling lambat sebulan sebelum produksi jalan atau 2 minggu sebelum jalan itu sudah material masuk semua. Jadi kita mewanti-wanti dari jam-jam hari. Betul. Jadi terjadi seperti itu. Betul. Jadi untuk pengendaliannya kita ke supplier. Jadi kan kita ada kayak order ke supplier, kita cek terus, kita tanya
bisa masuk kapan, usahakan masuk tanggal sekian. Jadi usahakan target untuk masuk material tuh sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ya, apalagi persediaan dari semacam benang, kain dan Betul. pernak-pernik itu kan sering terjadi kurangnya itu hilangnya. Betul. Kadang-kadang jalan di produksi aja aksesoris kecil-kecil sebanyak yang hilang. Iya, itu seperti itu Pak, yang jadi membuat masalah. Ya, jadi makanya kita harus diteliti dari awal tuh, dicek dari awal supaya di tengah jalan itu tidak ada masalah untuk produksi seperti itu. Kadang juga kan dari misalkan kain dari persediaan kita meminta ini, yang dikirim juga lain. Iya, betul. Makanya untuk yang jadi dari orang aksesoris dan yang minta aksesorisnya, dia harus tahu dulu yang diminta semacam apa. Jadi biar tidak ada kesalahan untuk pengambilan materialnya itu. Jadi jika satu salah maka semua juga akan terjadi kesalahan. Betul. Iya. Jadi makanya sebelum kalau di PT Riki Sportindo ini, jadi ada panduannya seperti buku. Jadi untuk ya, jadi dia semacam kayak panduan. Jadi kainnya menggunakan kain ini, benangnya ini, aksesorisnya ini. Jadi sebelum dia ngambil aksesoris atau menggunakan benang yang lainnya, dia udah ada kode-kodenya. Jadi begitu dia minta ke bagian aksesoris, yang dia sebutin kodenya itu. Jadi untuk meminimalisir supaya tidak ada kesalahan seperti itu. Ya, karena jika terjadinya kesalahan, jadi persediaan yang tadinya cukup Ya, jadi kurang. Betul. Jadi kalau misalkan nantinya terjadi masalah, nanti produksinya akan mundur waktunya tuh. Itu jadi masalah besar. Lalu bagaimana sih Pak strategi perusahaan untuk tetap memastikan stok persediaan itu agar tetap terkontrol gitu dengan baik? Kalau bisa ya di PT Riki ini biasanya kita punya program inventory ya. Jadi inventory ini itu jadi penginputan data-data stok yang ada di gudang aksesoris. Jadi ngomongin aksesoris dulu ya. Iya. Jadi stok-stok apa aja dia sudah ada di inventory ini. Jadi ketahuan. Jadi total yang masuk berapa, yang keluar berapa nanti tercatat tuh di dalam program itu. Jadi ketahuan. Kalaupun ada selisih ya mungkin ada kemungkinan dikit-dikit ya, karena aksesoris kan barang kecil ya, ada kemungkinan hilang atau macam. Makanya biasanya setiap seminggu sekali orang aksesoris ada laporan stok mana nih yang akan habis, stok mana nih yang akan jadi terus laporan terus. Kemungkinan masih Pak kalau misalkan mengalami kedownan cuma gara-gara pengendaliannya kurang, pengendalian stoknya kurang, jadi terjadilah down dari perusahaan. Ya itu. Jadi sebenarnya dari sumber dayanya juga, manusianya juga ya. Jadi kalau dia peduli dengan kerjaannya juga, dia peduli dengan yang dia kerjakan, pasti dia tahu apa yang dia kerjakan. Oh ini kurang nih, berarti saya harus laporan. Nah biasanya ya keteledoran itu kan ada biasanya. Jadi kadang dia lupa untuk info bahwa oh ini udah mau habis, tapi dia lupa info. Nah itu kadang-kadang bisa terjadi masalah seperti itu tuh. Jadi ibaratnya PT Riki ini masih bisa mengontrol ya Pak dari persediaan stok. Betul. Terima kasih. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara paling efisien dalam mengelola stok persediaan barang di gudang sehingga dapat menghemat waktu dan biaya? Kalau untuk cara sih ya tergantung dari manajemennya. Jadi kalau untuk efisiennya, jadi kita tata rapi dulu ruangan sesuai sesuai dengan kualitas standar yang ada. Jadi misalkan kita pisahkan rak-rak masing-masing per bagian. Jadi kita tahu kalau misalkan yang kita cari materialnya di rak mana, nanti kan ada tabel ini ya. Jadi di rak ini tabel isinya apa aja ada di rak ini, terus yang rak ini isinya apa aja, jadi dia ada tabelnya di situ. Jadi untuk memudahkan orang mencari aksesoris yang diminta seperti itu, untuk menghemat waktunya sih. Jadi, seperti itu. Menyusun dengan sesuai kebutuhan yang betul ya. Jadi dipisahkan per bagian. Jadi misalkan untuk aksesoris ini ada di rak ini, aksesoris ini di rak ini, aksesoris ini di rak ini. Jadi untuk menghemat waktu seperti itu. Jadi memudahkan untuk mencari juga. Betul. Ya itu juga menghemat
keuangan. Iya. Jadi kita meminimalisir kehilangan barang, jadi supaya tidak kosnya keuangannya nanti beli lagi ya. Jadi kan kadang-kadang kalau udah orang males mah nyarinya nggak ada, bilang Iya, aja ntar iya, kita beli lagi. iya. Nah jadi kan kalau udah tertata rapi kita nyarinya enak juga, jadi untuk menghemat waktu. Iya, karena kan kadang ada yang nggak kondusif juga untuk penataan ya Pak ya. Betul. Jadi sampai akhirnya yang ada dibutuhkan misalkan udah ada tapi mereka mengiranya tidak ada. Betul. Makanya dari sumber daya manusianya juga harus yang peduli. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tempat kerja dia yang mengatur, dia yang punya tempat, jadi dia harus yang peduli. Jadi dia yang menyusun, yang punya tempat terapi, jadi dia gampang juga untuk mencarinya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Pak, mengapa manajemen persediaan dapat mengarah pada tercapainya kinerja perusahaan yang lebih baik? Yaitu dari perencanaan itu dari awal sampai akhir kan, kalau kita perencanaannya tidak matang berarti akan berefek pada perusahaan ya. Jadi makanya kita harus pekerjaan yang matang supaya berjalannya produksi pun akan lancar sesuai dengan kualitas standar yang diminta oleh buyer. Jadi biar tidak terjadi kesalahan di saat produksi itu tersebut. Jadi gitu. Jadi awalnya yaitu kita harus melihat dari perencanaan persediaan dulu. Iya. Ya seperti itu. Iya, jadi takutnya misalkan terjadinya kurang terkendalinya Betul. persediaan ya Pak ya. Jadi Ya. dari kita mengaturnya, jadi harus dari atas tuh harus mengatur dengan baik-baik agar Betul. tidak terjadinya kekurangan yang lebih gitu ya Pak. Betul. Jadi dari awalnya kita berjalannya sudah sama-sama ngecek, sama-sama diatur agar schedule sesuai yang kita buat dan sesuai schedule yang sudah diingin oleh buyer. Iya. Jadi, Karena persediaan itu emang benar-benar harus dipikirkan ya, matang-matang. betul. Karena kekurangan material sedikit aja itu akan mengganggu Iya. efektivitas kerjaan Dan nantinya. bisa merugikan juga ya Pak ya. Betul, Benar. betul seperti Jadi itu. emang persediaan itu sangat harus. Betul. Ya. Jadi ya jadi untuk sebuah produksi itu yang harus diutamakan di persediaannya dari awal kita harus cek dulu. Jadi kualitasnya sudah oke, baru kita jalan sesuai rencana seperti itu. Dulunya pentingnya mengontrol persediaan itu harus kayak gitu ya Pak. Betul. Agar tidak terjadinya kerugian perusahaan. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Baik Pak, saya Rel Septiani dan kami Tiara mengucapkan terima kasih atas waktu dan jawabannya yang telah Bapak berikan. Semoga perusahaannya berjalan dengan lancar dan persediaannya juga. Terima kasih. Harap maklum kalau jawabannya Iya, kurang nggak memuaskan. apa-apa. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama.